Kemudian yang kedua, Pak Ade tadi pertanyaan tentang saham halal. Padahal saham itu syarat dengan nilai spekulasi, ya Pak ya. Kenapa halal? Spekulasi itu adalah suaminya dunia usaha. Tidak ada dunia usaha yang tidak spekulasi. Yang pasti itu adalah riba. Jadi mengeluarkan uang 100 kembali 101 itu riba, Pak. Usaha itu apapun yang Bapak geluti, Bapak tekuni pasti spekulasi. Bapak produksi, ya udah produksi capek-capek, siapa yang beli nanti? Spekulasi. Ya kalau ya dibeli sudah, ya siapa yang menjamin nanti dibayar? Spekulasi. Ya kalau nanti tidak dikembalikan, sudah laku, sudah dibayar. Ya kalau tidak dikomplain, ternyata produknya tidak sesuai yang diharapkan, dikomplain. Itu spekulasi. Jadi adanya spekulasi itu tidak menjadikan suatu akad itu haram, namun ada spekulasi yang terlalu tinggi, yaitu spekulasi yang tidak ada imbal baliknya. Seperti judi. Judi itu spekulasi, Pak. Namun spekulasinya sama sekali tidak ada imbal balik. Jadi kalau buntung, benar-benar buntung tanpa ada imbal balik. Kalau jual beli, kalau tidak laku kan barang masih ada di tangan. Jadi kalau jual bikin donat, spekulasi, Pak. Bisa tidak laku. Kalau tidak laku ya dimakan sendiri kan enak. Kalau tidak disedekahkan, dapat pahala. Nah kalau judi, hilang uangnya, tidak ada yang bisa di tangan. Itu spekulasi yang terlalu. Sehingga spekulasi yang tidak ada imbal baliknya, itu spekulasi yang haram. Adapun masalah sekarang beli pagi, jual sore, itu tidak masalah. Bapak pagi jual, beli telur, sore dijual, halal. Karena surat saham itu artinya adalah surat bukti kepemilikan perusahaan. Jadi Bapak kalau punya 1% saham suatu perusahaan, itu artinya Bapak adalah pemilik, owner perusahaan tersebut sebesar 1%. Jadi tidak masalah, itu jual beli barang. Asalkan perusahaannya perusahaan yang halal. Cara menjualnya pun dengan cara yang halal, tidak masalah. Barang diterima dulu, surat sahamnya sudah diterima sepenuhnya secara sah, belum diterima sudah dijual, yang tentu tidak benar. Jadi tidak masalah, itu tidak perlu dirisaukan, hanya saja memang apakah perusahaan yang dibeli itu sahamnya halal atau tidak. Apakah perusahaan tersebut menjalankan usaha-usaha yang haram atau tidak. Apakah perusahaan tersebut mengelola keuangannya dengan cara-cara yang haram atau tidak. Kalau semuanya terpenuhi, maka tidak masalah jual beli saham. Karena itu sama saja jual beli tanah. Kita sudah ke notaris beli selesai pagi, sore dijual lagi ke orang, ke notaris lagi, yang sama, tidak masalah. Ke PPAT lagi, tidak masalah itu. Karena itu jual beli barang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya tanyakan bagaimana hukum investasi saham yang ada lembaga itu nyebutnya syariah dan juga reksadana syariah, Ustaz. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan. Ada dua rincian saham yang pernah difatwakan oleh Lajnah Daimah. Yang pertama, saham yang dia wujudnya real. Jadi betul-betul ketika Anda beli saham itu seperti Anda beli aset. Sehingga saham itu mewakili aset di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang yang halal, wujudnya real. Ketika Anda beli saham, Anda tahu ini perusahaannya X dan perusahaan ini nilainya sekian, dan Anda tahu presentasi berapa kira-kira nilai aset yang Anda miliki. Mungkin cuman 1 per mil, ya, 1 per 1000 atau 2 per 1000. Yang penting wujudnya real. Nah, saham seperti ini boleh diperdagangkan dan dia boleh mengambil keuntungan di sana. Yang kedua, saham yang tidak real. Dia sifatnya hanya surat yang diterbitkan, namun tidak mewakili aset. Dan ini mulai banyak digalakkan oleh masyarakat, terutama mereka yang bermain di dunia falas atau di dunia forex, ya. Kemudian di bisnis saham online. Seperti misalnya ada orang yang beli minyak. Saya beli minyak 100 barel. Nah, kemudian cuma dikasih kertas saja. Anda punya minyak 100 barel. Sertifikat kepemilikan minyak 100 barel. Bisa nggak minyak 100 barel ini didatangkan? Nggak bakalan bisa. Cuman ini mewakili minyak 100 barel. Terus duit yang saya setorkan jadi apa? Ya cuman utuh duit, tapi disimpan. Selanjutnya Anda cuma dikasih sebuah sertifikat yang menunjukkan kalau Anda punya minyak sekian. Meskipun realnya nggak ada. Dan ini yang dipraktikkan oleh banyak orang.
Ketika ini menyebar, mereka hanya bermain di dunia uang. Duit digesek dengan duit, menghasilkan duit. Dan prinsip riba adalah ketika uang menjadi komoditas. Makanya yang perlu Anda waspadai ketika Anda bermain dalam sektor saham, Anda bisa lihat, ini betul-betul sesuatu yang real, ada wujud asetnya, ataukah saham bodong, ya, yang dia hanya mewakili kepemilikan tertentu, padahal aslinya tidak ada. Kalau bentuknya yang kedua, Anda tidak berhak untuk, atau kita tidak diperbolehkan untuk bertransaksi di sana, karena itu sifatnya hanya permainan uang. Padahal uang dengan uang, boleh nggak ada kelebihan? Nggak boleh. Uang dengan uang syaratnya dua. Pertama harus tunai, yang kedua tidak boleh ada kelebihan. Dan mayoritas dalam bisnis saham untuk saat ini lebih banyak untuk bisnis saham yang tidak real dibandingkan yang real. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan jual saham? Apakah judi? Ini butuh rincian. Kalau misalnya saya punya perusahaan lalu saya buka saham, silakan saham saya mau jual sekian. Kalau ada yang mau ikut saya akan kasih persentase 5%, 10% segala macam. Dan perusahaannya jelas. Karena ada syarat-syarat dalam Islam ya. Untuk menjadikan pendapatan itu halal, harus modalnya halal, harusnya sistemnya halal, harusnya produknya halal. Sumber dananya dari mana, halal atau tidak, sistemnya halal, produknya halal, maka dia jadi halal ini. Kita kalau mau ikut saham di situ ada masalah. Yang jelas akadnya jelas, gitu kan? Ini dulu poin. Tapi kalau perusahaan itu memiliki salah satu pelanggaran dari 3 poin tadi, misal dasarnya perusahaan itu produknya haram, jual rokok misalnya atau jual apa gitu kan, khamr, atau misalnya sistemnya dia menggunakan sistem yang salah atau haram, ataupun memang kita tahu sebenarnya perusahaan ini awalnya dibangun dari modal yang haram, ini nggak boleh kita masuk saham di dalamnya. Itu poin dulu, masalah mana yang boleh, mana tidak boleh. Rincian yang lain teman-teman sekalian, saham juga ini tidak bisa hanya sekedar sesuatu yang tidak kelihatan. Artinya tidak jelas perusahaan ini di mana, apa, hanya karena orang menjanjikan ya. Ada banyak sekali teman-teman ikhwan yang datang kepada saya, Ustaz, saya pernah mau ikut seperti ini, perusahaan tawarkan keuntungan sekian, tapi tidak jelas. Artinya perusahaannya saya tidak tahu, saya cuma dengar ada di Inggris, ada di Amerika, ada di mana-mana, tapi saya tidak pernah tahu informasinya. Cuma teman-teman saya semua ikut dan 1 bulan akan dapat sekian banyak. Ini tidak boleh, tidak jelas. Yang mana? Pelajari dulu. Nabi SAW termasuk melarang transaksi mulamasa. Mulamasa itu teman-teman begini, contoh sederhananya. Kalau kita beli barang, diberikan contoh oleh para ulama, kemudian kita cuma menyentuhnya saja. Misal kita beli kain, kita beli baju, cuma kita sentuh saja, sudah saya mau yang ini aja. Tanpa mengeceknya, itu namanya mulamasa. Dilarang oleh Nabi SAW, tidak boleh. Karena nanti kalau kita ambil, tanpa dicek, kemudian kita pergi dan rusak, ada rusaknya, maka belum tentu bisa dikembalikan. Maka ini sudah cukup untuk dilarang. Transaksi mulamasa. Sebagian ulama fikih mengatakan kalau misalnya ada orang jual baju, 2 toko baju, saya jual baju, dia jual baju. Kemudian pada saat ada orang yang mau beli baju dengan saya, produknya habis. Saya bilang sama teman toko di sebelah, tolong pinjamin dulu jenis baju yang sama, misalnya baju kaos. Lalu dia kasih, dia cuma lempar bajunya, saya ambil lalu saya masukin di kresek, lalu saya kasih kepada konsumen ini. Ini jenis transaksi mulamasa. Kalau si pembeli tidak memeriksanya. Ini juga saya kan sekarang transaksi beli sama dia, harus saya cek. Bagaimana kalau ada yang rusak? Konsumen ini komplain, masa saya mau komplain lagi ke dia? Ini contoh, ini saja nggak boleh. Antum bisa tarik. Kalau kadang-kadang datang larangan kepada hal yang lebih sederhana teman-teman, berarti hal yang lebih besar itu lebih pantas haram, lebih pantas untuk tidak boleh tentunya. Allahu a'lam.